Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. Dan kita bersyukur di bulan yang baru kita boleh dapat menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak terasa kita boleh ada di pertengahan tahun 2025. Kita boleh melihat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Boleh senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya, mari kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Dan kita mau menikmati tubuh dan darahnya pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kami percaya Tuhan. Sebab Kaulah Allah yang menyelamatkan kami. Sebab itu kami mau menaikkan pujian dan hormat kami hanya kepadamu. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, sebab Dialah penghibur kami, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua, amin, yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab tiada janji yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Mari jemaat Tuhan bersama-sama nyanyikan Hosana. Sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama kita mau serukan kepada Tuhan. Hosana in the untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan umat-Mu. Dan kiranya Tuhan boleh layakkan kami. Untuk kami boleh menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Tahta kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita sungguh bangga memiliki Allah seperti Dia. Haleluya. Pengorbananmu, tak ingin aku hidup
Bapak Ibu, masih bersuka cita pagi hari ini, walau cuaca di luar mendung, hujan sedikit, tapi kita mau tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan pujian lebih lagi. Kami beri puji dan kami mau beri hormat bagi Tuhan. Allah yang
hadirat Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kita dengar, yang kita boleh nikmati, itu boleh menjadi makanan yang hidup, makanan rohani kita. Dan sekiranya kita boleh senantiasa untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meskipun kadang aku terjatuh, pernah lelah Kau hampiriku, memelukku, ya Yesus, dengan cinta-Mu yang betapa besar mulia kasih-Mu. Sebab hanya bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Meski terkadang kami jatuh Tuhan, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu.
sungguh berharga di dalam kehidupan kami. Sungguh tak ternilai Tuhan, salib pengorbanan Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mengingat kembali akan segala pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib, di mana Engkau membuktikan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kau berikan tubuh-Mu, Kau berikan darah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan, Tuhan urapi. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau urapi Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau berkati sidang jemaat Tuhan, agar kami boleh dapat duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu dan menikmati Roh-Mu yang senantiasa memenuhi setiap kami. Kami siap untuk Kau boleh mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mendengarkan info sepekan dalam minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bagi jemaat yang belum mengisi form kartu keluarga, kami mengharapkan dapat segera mengisi dan mengembalikan kepada kami supaya kami dapat melakukan pendataan jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan form, bisa mengambil di meja belakang. Jadwal kegiatan sepekan. Ibadah doa 10 malam akan dimulai hari Jumat tanggal 30 Mei sampai hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Ibadah diadakan di gereja dan dimulai pukul 19 setiap malam. Hari Minggu ibadah raya yang pertama jam 10 pagi, ibadah raya yang kedua jam 4 sore di tempat ini. Ibadah sekolah minggu jam 10.15 di ruang sekolah minggu. Ibadah praremaja jam 10.15 di lantai 3. Kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat yang rindu melayani Tuhan di tim pemuji, multimedia, tamborin, aser kolektan. Bagi jemaat yang rindu melayani Tuhan, dapat segera mendaftarkan diri kepada Ibu Gembala atau kepada koordinator masing-masing bidang pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya, baik, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali berada di gereja, di ibadah. Bahkan sudah tidak terasa kita sudah masuk di pertengahan tahun ya, di bulan Juni ini. Ya, kita bersyukur sepanjang hari-hari yang sudah kita lalui, Tuhan sudah tolong ya. Semua kemurahan Tuhan kalau kita boleh hidup sampai hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum saya memulai firman Tuhan, saya perlu menyampaikan ibadah yang biasanya online hari ini terganggu karena ada masalah mungkin di internetnya saudara ya. Nanti rekaman ibadah ini akan kita susulkan ya, kita akan upload di seperti biasanya ya. Jadi ini tidak online secara langsung ya, terganggu ya, tetapi direkam nanti baru akan disusulkan, diupload di YouTube ya seperti biasa. Baik saudara, firman Tuhan hari ini judulnya ya, karena masih 10 malam saudara ya, doa 10 malam tentang pencurahan Roh Kudus. Saya akan berbicara tentang siapakah Roh Kudus itu ya. Sama-sama kita katakan, siapakah Roh Kudus itu? Kurang semangat Bapak Ibu semua. 3, 2, 1, siapakah Roh Kudus itu? Ya, terima kasih saudara ya. Firman Tuhan hari ini tidak bermaksud untuk meremehkan saudara, seolah-olah saudara tidak tahu atau tidak mengenal tentang Roh Kudus. Saya percaya jemaat sudah tahu karena saudara berada di GPDI ya, Gereja Pantekosta di Indonesia, yang selalu menekankan tentang Roh Kudus ya. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan tentang Roh Kudus.
bahkan sampai ada doa 10 malam menantikan pemenuhan atau pencurahan Roh Kudus. Nah, saya percaya Bapak Ibu semua sudah tahu ya tentang Roh Kudus, tetapi tidak salah kita sama-sama mau belajar kembali apa itu Roh Kudus ya, supaya kita mengenal Roh Kudus ya, lalu kita merindukan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada sebuah istilah tak kenal maka tak sayang ya, artinya kenal dulu baru bisa sayang ya. Begitu juga dengan Roh Kudus, kenal dulu siapa Roh Kudus itu, supaya kita bisa merindukannya, menginginkannya, bahkan mengasihinya. Bila tak kenal Roh Kudus maka nggak mungkin ya kita akan merindukannya. Itu sebabnya mari kita sama-sama belajar kembali tentang siapakah Roh Kudus itu. Bahkan sampai sekarang saya masih belajar banyak tentang Roh Kudus. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Sekali lagi saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Kita melihat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh ya. Allah itu roh, rohnya huruf besar berarti Roh Kudus ya. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 ini adalah kata Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa siapakah roh itu? Dikatakan Roh Kudus itu adalah Allah roh. Allah roh. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah roh? Allah roh itu artinya Allah yang tidak nampak, Allah yang tidak kelihatan, namun Dia ada. Jadi walaupun Roh Kudus itu tidak kelihatan, namun Roh Kudus itu ada karena merupakan sebuah pribadi, yaitu pribadi Allah sendiri. Next. Nah, Alkitab menuliskan bahwa Roh Kudus itu suatu oknum, suatu pribadi yang memiliki sifat-sifat pribadi seperti halnya manusia yang mempunyai sifat-sifat kepribadian. Demikian juga dengan Roh Kudus. Nah, kita akan melihat beberapa sifat-sifat pribadi yang dimiliki juga oleh Roh Kudus, saudara. Misalkan Roh Kudus itu dapat berkata-kata, Dia dapat berbicara, menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Ya, dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat kedua. Kemudian Roh Kudus dapat berdoa memohon, bahkan berdoa buat saudara dan saya. Dia dapat berdoa, saudara. Roma 8 ayat yang ke-26 ya, sama seperti kita dapat berdoa, Roh Kudus juga dapat berdoa. Kemudian Roh Kudus dapat menyelidiki ya. 1 Korintus 2 ayat 10 13. Kemudian Roh Kudus juga mempunyai maksud ya. Kemudian Roh Kudus mempunyai kehendak. Kemudian Roh Kudus mempunyai kasih. Kemudian Roh Kudus dapat memimpin. Kemudian Roh Kudus dapat mencegah, ya itu adalah beberapa hal ya, sebenarnya masih banyak lagi menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah suatu oknum ya, yang memiliki sifat-sifat pribadi, tentunya pribadi Allah sendiri, pribadi yang tidak kelihatan, tidak nampak namun ada. Saya percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, walaupun tidak kelihatan Dia ada. Nah, dari mana kita tahu Dia ada? Melalui orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan dalam hidup saudara sudah dimeteraikan Roh Kudus, sudah ada walaupun belum dipenuhkan. Dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada? Melalui firman Tuhan yang berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengahnya. Jadi Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, amin. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, ya next, Tuhan itu roh, ya 2 Korintus 3:17, sebab Tuhan adalah roh, roh besar. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau tadi Yesus yang mengatakan bahwa Allah itu roh, sekarang Rasul Paulus menjelaskan juga siapakah Roh Kudus itu. Tuhan itu roh.
Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Selanjutnya kita melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-24 bagian B. Ya, Allah yang ada di dalam kita itu adalah Roh. Dan demikianlah kita ketahui bahwa, perhatikan kalimat ini, bahwa Allah ada di dalam kita. Yaitu apa saudara? Roh, huruf besar. Yang telah Ia karuniakan kepada kita. Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang ada di dalam kita, ada di dalam saudara dan saya adalah Roh. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu Efesus pasal 1 ayat 13, tapi belum penuh dengan Roh Kudus, ya. Namun jika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita akan merasakan betapa hebatnya Allah ada di dalam kita. Jika Roh Kudus memenuhi kita, berarti Allah yang besar itu ada di dalam kita. Kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kita. Maka itu tidak cukup kita cuma dimeteraikan, tapi harus sampai dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, sekali lagi, apa artinya Allah itu Roh? Artinya Allah yang tidak nampak, tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan, Roh Kudus itu ada karena merupakan sebuah pribadi, yaitu pribadi Allah sendiri untuk menyertai orang-orang percaya, untuk menggantikan kedudukan Yesus di bumi ini dengan cara Dia tinggal di dalam hati orang-orang percaya. Tepatnya Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga, ya, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal? Apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal? Satu Allah di dalamnya tiga pribadi. Satu Allah di dalamnya tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tetapi satu. Satu di dalam tiga dan tiga di dalam satu, yang masing-masing memiliki kesetaraan dalam kealahannya, setara dalam kuasanya, setara dalam kemuliaannya. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, mereka setara. Jadi Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu adalah Allah, tapi mereka satu Allah. Jadi kalau orang tanya berapa Tuhan kita, berapa Tuhan orang Kristen, jangan jawab tiga. Tuhan kita adalah satu. Ya, Tuhan kita adalah Esa. Haleluya. Nah, mengapa adanya konsep Allah Tritunggal dalam Alkitab? Mengapa adanya konsep Allah Tritunggal dalam Alkitab? Karena adanya peran masing-masing dari Tritunggal itu sendiri. Karena ada peran masing-masing dari Allah Tritunggal itu sendiri. Ada Allah yang berperan sebagai Bapa, maka dikenal Allah Bapa. Ada Allah yang berperan sebagai Anak, maka disebut Allah Anak, itu Yesus. Kemudian ada Allah yang berperan sebagai Roh Kudus, kita kenal Allah Roh Kudus. Tetapi ketiganya tetap satu, ya, tetap satu. Perannya berbeda-beda. Saya Bapak di pastori, saya gembala di gereja, saya supir di mobil. Berapa saya? Satu, ya. Nah, apa peran Allah sebagai Bapa? Apa peran Allah sebagai Bapa? Ya, Bapa itu berfungsi sebagai perencana, ya. Dia pencipta segala sesuatu di dunia ini, ya. Salah satunya rencana terbesar dari Bapa itu adalah rencana keselamatan atas umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Ini rencana terbesar. Jadi Bapa itu adalah perencana pencipta segala sesuatu, dan satu-satu rencana terbesar itu adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Luar biasa, rencana terbesar. Dan itu sudah terjadi. Nah, kemudian apa peran Allah sebagai anak? Anak atau Yesus berperan sebagai pelaksana. Pelaksana dari rencana Allah Bapa, yaitu dengan cara, ya, Yesus
diutus, Yesus dikirim ya, diutus oleh Bapa untuk datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, menjadi daging ya lewat rahim Maria untuk menebus dosa-dosa manusia dengan cara dia mati di atas kayu salib. Jadi Yesus itu adalah pelaksana dari rencana Allah Bapa. Kemudian apa peran Allah sebagai Roh Kudus? Nah, Roh Kudus berperan sebagai pengganti Yesus di bumi untuk menyertai orang-orang percaya dengan cara tinggal dalam tubuh, dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus perannya, fungsinya, tugasnya ada dalam hati orang-orang percaya. Sebab tubuh orang percaya adalah bait tempat kediaman Roh Kudus. Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu tinggal berdiam di dalam kamu. Jadi Allah yang Maha Besar itu ada di dalam kamu. Jadi kuasa Allah yang dahsyat itu ada di dalam kamu. Jadi penolong itu ada di dalam kamu. Jadi penghibur itu ada di dalam kamu. Jadi di dalam saudara dan saya ada pribadi yang hebat di dalamnya. Amin. Ada suatu oknum yang hebat di dalamnya, yaitu pribadi Allah sendiri. Saya senang sekali, selalu saya katakan ada orang dalam. Ada orang dalam di dalam kita, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Itulah Allah Roh Kudus. Seringkali kalau ada urusan-urusan di kantor-kantor, kita selalu cari ada orang dalam enggak yang kita kenal. Betul enggak saudara? Ya, supaya apa? Supaya tidak ribet urusannya ya, supaya dipermudah, supaya ditolong ya, gitulah saudara ya. Nah, tidak tahukah saudara bahwa di dalam saudara ada pribadi yang hebat untuk menolong saudara, namanya Roh Kudus. Dia mampu menolong saudara apapun masalah saudara, amin. Jadi luar biasa, di dalam kita ada orang dalam. Di sorga juga ada orang dalam kita. Itulah Yesus. Luar biasa ya kekristenan ya. Di dalam kita ada orang dalam, di sorga juga ada orang dalam juga. Namanya Yesus. Kan Yesus itu berasal dari mana? Dari sorga. Dia datang ke dunia ini, dia kembali lagi ke sorga, kembali ke sorga. Berarti ada orang di dalam. Di sorga ada orang dalam kita. Jadi mudah nggak masuk sorga saudara? Gampang ya, ada orang dalam loh. Siapa namanya? Yesus ya, mempermudah kita. Ya, puji Tuhan saudara. Nah, mengapa kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus? Ya, mengapa kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus? Tidak cukup dimeteraikan, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mengapa saya harus sampai seperti itu? Nah, pertama, Roh Kudus adalah berkat terbesar yang dijanjikan Bapa. Berkat terbesar, bukan berkat kecil. Roh Kudus itu adalah berkat yang luar biasa besarnya yang Tuhan janjikan buat kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-5, ya, janji Bapa itu adalah Roh Kudus. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus adalah berkat terbesar dalam hal keselamatan jiwa kita. Dia telah mati menebus hidup kita supaya kita tidak dihukum.
melainkan diselamatkan masuk dalam kerajaan Allah. Yesus adalah anugerah terindah buat keselamatan jiwa kita. Tapi jangan lupa masih ada berkat terbesar yang lain yang Bapa janjikan buat saudara dan saya untuk menerimanya. Itu berkat Roh Kudus. Berkat dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi Yesus adalah berkat terbesar buat keselamatan jiwa kita. Dan Roh Kudus adalah berkat terbesar dalam hal penyertaannya kepada kita. Roh Kudus adalah pengganti penyertaan Yesus atas kita di bumi ini dengan cara dia tinggal di dalam tubuh kita. Ingat, Yesus sudah kembali ke sorga, ya. Dia sudah duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di sana, ya. Dia tinggal di sana sambil menunggu dia akan datang yang kedua kali. Lalu siapa yang bekerja hari-hari ini? Itulah penggantinya. Siapa? Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus adalah pengganti penyertaan Yesus atas kita di bumi dengan cara di mana dia tinggal di dalam tubuh kita. Nah, penyertaan Roh Kudus inilah yang terbaik karena dia selalu ada bersama dengan kita. Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu karena dia ada di dalam kita. Di mana kita berada, dia ada di situ bersama dengan kita. Beda dengan penyertaan Yesus. Ya, dibatasi oleh waktu dan tempat. Kalau Yesus di Jakarta, kita di sini bagaimana? Tuhan mau tolong kita. Ya, jauh. Tapi penyertaan Roh Kudus itu ada di mana-mana. Di dalam hidup kita, maka dimanapun kita berada, situasi apapun kita berada. Di tengah malam pun kita membutuhkan Tuhan, keadaan seperti apapun keadaan kita. Roh Kudus siap menolong kita karena dia ada di dalam kita. Jadi penyertaan Roh Kudus adalah penyertaan yang terbaik buat kita. Amin. Nah, jadi sadarilah bahwa Roh Kudus adalah berkat terbesar yang Tuhan janjikan buat menyertai kita. Katakan, sadarilah. Roh Kudus adalah berkat terbesar yang Tuhan janjikan buat kita. Maka saudara harus mendapatkan kepenuhannya. Jangan cuma dimeterai, tapi harus mendapatkan kepenuhannya, saudara. Ini berkat terbesar, melebihi dari apapun yang saudara miliki, lebih dari hartamu, lebih dari pekerjaanmu, lebih dari kesibukanmu, lebih dari segala-galanya. Sebab apa ini? Dia adalah Tuhan. Saudara harus mendapatkan kepenuhan Roh Kudus karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia penolong kita. Dia ajaib. Dia sumber segala sumber. Maka itu saudara harus mendapatkan kepenuhan. Jangan mau cuma dimeterai saja. Ya, saya selalu katakan beberapa tahun yang lalu untuk dapat BLT, ya, bantuan langsung tunai dari Bapak Presiden, ya lumayan lah dapat 300.000, ya 300.000. Kalau sudah melihat kantor pos buka jam 8, ya orang sudah datang jam 4 pagi. Kantor pos buka jam 8. Tapi orang datang jam 4 pagi ngantri, berjam-jam. Bahkan ada yang sampai pingsan, ya. Bahkan ada yang mati. Kenapa? Karena cuma ingin mendapatkan berkat 300.000. Tidak salah, ya lumayan lah, ya. Tapi kita melihat mereka bersedia berkorban secara luar biasa. Mengorbankan jam istirahat mereka, mengorbankan tenaga mereka. Berdiri begitu lama, ya saudara, ya, mengorbankan tubuh mereka tersengat dengan panas terik, bahkan kadang-kadang hujan, ya, sampai ada yang pingsan-pingsan, bahkan sampai ada yang mengorbankan nyawa mereka, matikan dalam antrian hanya untuk mendapatkan 300.000 rupiah. Ya maaf, ini tidak salah. Ya bukan mengecilkan bantuan, lumayan bantuan itu. Tapi ada yang lebih dari 300.000 itu. Ada yang lebih yang tidak ternilai harganya.
lebih dari segala-galanya. Apa itu? Itulah Roh Kudus, saudara. Bagaimana kerinduan saudara untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus? Roh Kudus pribadi yang tidak ternilai harganya bagi kita. Karena dia adalah pribadi Allah sendiri untuk menolong dan menyertai kita. Tidakkah saudara rela mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan kepenuhannya? Relakah saudara berkorban waktumu? Relakah saudara berkorban untuk pekerjaanmu? Korbankan urusanmu, korbankan kepentinganmu lebih dari yang lain untuk berdoa 10 malam ini demi mendapatkan berkat terbesar ini. Demi mendapatkan berkat yang tidak ternilai apapun. Supaya saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Dalam beribadah ini kita sering merindukan firman Tuhan, tidak salah. Saudara yang punya masalah merindukan jawaban Tuhan. Merindukan kesembuhan, tidak salah. Merindukan berkat Tuhan, tidak salah. Tapi jangan lupa, rindukanlah untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Rindukanlah untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah berkat terbesar buat kita. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak salah. Sudah punya kerinduan apapun dalam ibadah. Rindu disembuhkan, rindu diberkati, rindu punya pekerjaan, rindu punya momongan, rindu mendapat jodoh dan lain sebagainya, tidak salah. Tapi saya mau titip buat jemaat. Rindukanlah dalam setiap ibadah untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Itu janji Tuhan buat kita, berkat terbesar. Dan gereja memberikan kesempatan doa 10 malam. Ini merupakan berkat terbesar juga. Kesempatan yang terindah ya buat kita. Untuk dapat dilawat oleh Roh Kudus. Ayo ya, mari saya mengundang Bapak Ibu semua untuk selalu hadir. Saudara akan merasakan dan menikmati pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Nah yang kedua, mengapa kita merindukan Roh Kudus ya. Menginginkan supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena betapa hebatnya kuasa Roh Kudus. Semalam saya sudah sampaikan di ibadah yang kedua semalam di tempat ini. Coba kita melihat Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkit, perhatikan, dan jika roh dia, itu roh besar, Roh Kudus ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Roh dia, itu Roh Kudus ya. Diam di dalam kamu. Ya, maka ia yang telah membangkitkan Kristus, maka Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Maka saya katakan betapa hebatnya kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membangkitkan tubuh Yesus dari kematian. Maka Roh Kudus juga yang akan membangkitkan tubuh kita dari antara orang-orang mati nantinya. Renungkan ini, bagaimana tubuh Yesus akibat disiksa pada waktu ia disalibkan. Penuh dengan luka-luka, ya hancur, rusak. Membuat orang tidak bisa memandang keadaan Yesus pada waktu, karena mengerikan, hancur. Akibat cambuk yang ujungnya ada cakar-cakar dari besi, ada cakar tulang yang setiap kali cambuk itu merobek tubuh Yesus, saudara. Begitu hancurnya sampai orang gak bisa memandang Yesus pada waktu disalibkan, mengerikan saudara. Tapi pada waktu Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus, dan perhatikan ada pemulihan bagi tubuhnya.
ada kesembuhan bagi tubuhnya. Yang tersisa hanya bekas lubang paku di tangan, di kaki dan lambung. Memang tidak dihilangkan. Untuk menjadi bukti, ya masih ada bekasnya. Memang tidak dihilangkan. Untuk menjadi sebuah bukti bahwa dia pernah mati di salib. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Bahkan di sorga pun Yesus digambarkan, disebut sebagai anak domba yang tersembelih. Ya, dimaksud itulah bekas-bekas luka itu masih ya ditinggalkan. Untuk memberitahukan kepada saudara bahwa dia pernah mati. Mengasihi saudara dan saya. Kalau Roh Kudus sanggup membangkitkan tubuh Yesus dari kematian. Dia sanggup memulihkan tubuhnya yang rusak. Tidakkah Roh Kudus juga sanggup membangkitkan apa yang sudah mati dalam hidup saudara? Apa yang sudah mati dalam hidup saudara? Apa yang sudah rusak dalam hidup saudara? Apa yang sudah mati dalam hidup saudara? Saya tidak berbicara tentang tubuh yang mati. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin sudah mulai mati dalam hidup saudara. Mungkin cinta saudara kepada Tuhan sudah mulai padam. Sudah mulai mati. Engkau sudah tidak berkobar-kobar lagi buat Tuhan. Ibadah hanya sekedar rutinitas. Ibadah lesu, kadang datang, kadang tidak, melayani hanya biasa-biasa saja. Berdoa asal-asalan. Kita mulai gak taat lagi. Mulai bermain-main mungkin dengan dosa. Ini sebuah tanda bahwa cinta saudara kepada Tuhan sudah mulai padam, sudah mulai mau mati. Dan saya mau katakan ini tidak boleh. Ini tidak boleh saudara. Ini tidak boleh berlarut-larut. Kenapa? Saudara akan dicela Tuhan. Di mata Tuhan saudara sudah jatuh yang dalam. Sekalipun saudara ada di gereja beribadah. Sekalipun mungkin saudara pelayan Tuhan. Ya, sekalipun engkau setia sama Tuhan. Tapi kalau engkau sudah kehilangan cintamu yang mula-mula sama Tuhan. Tuhan mencela. Tuhan mencela. Coba sudah melihat Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai ayat ke-5. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5 berkata demikian. Namun demikian aku mencela engkau. Mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Kembalikan cintamu yang mula-mula maksudnya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Namun aku mencela engkau. Jemaat Efesus yang sudah kehilangan cinta yang semula. Kasih yang semula. Apa yang dimaksud Tuhan mencela? Artinya Tuhan keberatan. Tuhan tidak terima cara hidup kita di dalam Tuhan seperti itu. Tuhan tidak terima. Yang dingin kau berikan buat Tuhan, Tuhan gak terima. Engkau tidak mengasihi Tuhan, tidak terima Tuhan. Kalau mungkin hanya sekedar Tuhan gak terima. Tuhan mau sudah memberikan dengan segenap hati. Beribadah dengan segenap hati. Melayani dengan segenap hati. Apapun sudah buat Tuhan segenap hati, dengan hati yang berkobar-kobar. Kalau sudah cinta Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Kalau udah mulai melempem, udah mulai gak lagi seperti dulu, mulai kendor. Tuhan bilang, aku mencela engkau. Tuhan keberatan, tidak terima. Dan Tuhan bilang, kau sudah jatuh. Jatuhnya sangat dalam lagi di mata Tuhan. Mungkin di mata saya saudara enggak jatuh. Baik, luar biasa, saudara setia beribadah. Tapi kalau engkau lakukan tidak dengan cinta yang
mula-mula dengan cinta yang berkobar dengan Tuhan. Di mata Tuhan udah jatuh. Aku mencela engkau. Tapi di mata saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu bagaimana hati saudara. Hari ini mungkin sudah mulai ada yang mati. Dan Tuhan bilang apa saudara? Bertobat, kata Tuhan. Bertobat. Kembalikan lagi hidupmu seperti dulu waktu engkau cinta yang mula-mula sama Tuhan. Bagaimana sih waktu cinta mula-mula sama Tuhan? Aduh luar biasa ya semangatnya ya. Aduh kapan ibadah. Aduh rindu terus mau berdoa sama Tuhan. Rindu baca Alkitab. Rindu dengar firman Tuhan. Laku semuanya berapi-api saudara. Nah Tuhan mau seperti itu. Mungkin banyak hal yang membuat saudara mulai dingin kepada Tuhan. Saya nggak tahu. Apa yang membuat saudara mulai dingin. Mungkin kecewa dan sebagainya. Mungkin karena sebuah rutinitas apapun. Tuhan tidak mau seperti itu. Yang Tuhan mau lihat kembalikan cintamu yang mula-mula. Kalau engkau sudah dingin hari-hari ini, Tuhan mau. Saudara perlu zaman Roh Kudus. Roh Kudus lain dapat membangkitkan kembali roh kita untuk berkobar-kobar buat Tuhan. Percayalah bahwa orang yang cinta akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Amin. Akan ditolong Tuhan. Rasul-rasul waktu Yesus disalibkan kabur semuanya. Cinta mereka mulai dingin. Mereka kembali kepada pekerjaan yang mula jadi nelayan, nangkap ikan. Tapi pada waktu mereka berada di atas loteng Yerusalem, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Wah, luar biasa. Mereka melayani Tuhan dengan berkobar-kobar, bahkan sampai mati. Mau disalib dan lain sebagainya demi Yesus. Luar biasa. Tuhan mau cinta yang mula-mula buat Tuhan. Karena Tuhan juga tidak pernah padam mengasihi Bapak Ibu semua, amin. Tuhan gak pernah kendor mengasihi saudara dan saya. Makanya Tuhan mau. Bapak Ibu juga kembalikan cintamu yang mula-mula buat Tuhan, amin, haleluya. Nah, kira-kira apa yang lain yang sudah mulai mati dalam hidup saudara? Kalau tadi mungkin cinta saudara sama Tuhan sudah mulai dingin. Ayo, jangan itu gak boleh saudara ya. Kembalikan itu kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Berkobar-kobar buat Tuhan. Semangat buat Tuhan. Lalu apa yang lain yang sudah mulai mati dalam hidup saudara? Mungkin ini pengharapan dalam hidup saudara. Tanpa pengharapan itu sama dengan mati. Ya, orang-orang yang tidak punya pengharapan sama seperti mayat hidup. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 dikatakan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya, perhatikan garis bawah ini, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roh Kudus bisa memberikan pengharapan. Bahkan pengharapan yang berlimpah-limpah. Terjemahan lama dikatakan demikian. Supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus. Terjemahan lama mengatakan bahwa Roh Kudus membuat kita makin kaya dalam pengharapan. Artinya Roh Kuduslah yang membuat pengharapan kita selalu tersedia. Tidak habis-habisnya. Roh Kudus membuat makin kuat dalam pengharapan. Karena dialah sumber kekuatan bagi kita yang sesungguhnya tidak habis-habisnya. Nah, mengapa kita butuh pengharapan yang tidak habis-habisnya dalam hidup ini? Mengapa kita membutuhkan pengharapan yang tidak habis-habisnya dalam hidup ini? Karena masalah yang kita hadapi juga tidak pernah habis-habisnya. Baru selesai satu, datang yang lain lagi. Selesai dua, datang lagi dua. Kadang-kadang datang 5. Enggak habis-habisnya. Siapa di sini sudah habis masalahnya? Enggak ada kan? Betul enggak? Ada yang sudah enggak ada punya masalah lagi? Anda baru selesai datang lagi. Ya sama seperti kita bawa mobil keluar kota. Ya ada satu mobil ini masalah ganggu lambat lagi ya. Kita potong, tahu-tahu ketemu lagi
mobil lagi di depan, lebih banyak lagi. Betul nggak saudara? Potong lagi 5, tahu nak, konvoy lagi panjang nih anak, apalagi mobil truk ya, penuh barangnya gede. Wah saudara ya, udahlah kita bingung lambatnya gimana ya. Kita potong lagi, nanti ketemu lagi masalah, bahkan ketemu lagi terjebak macet saudara ya. Akhirnya jalan lagi, ya begitulah sepanjang perjalanan dihadapi sampai akhirnya selalu ada masalah. Tapi ingat tetap sampai tiba di tujuan dengan selamat. Karena kita punya pengharapan saudara. Jadi di sepanjang perjalanan hidup kita juga akan ketemu masalah yang tidak pernah habis-habisnya. Cuman yang di sebelah, di kuburan, yang gak ada masalah ya, mati. Tapi selama perjalanan hidup kita pasti ada masalah. Tapi dengar baik-baik, jangan tawar hati. Katakan jangan tawar hati. Hadapi. Ya, jalanlah bersama Roh Kudus, karena Roh Kudus selalu menyediakan pengharapan yang tidak habis-habisnya. Dan pengharapan yang diberikan oleh Roh Kudus bukan saja tidak habis-habisnya, tapi pengharapan yang diberikan Roh Kudus adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan kita. Amin. Tidak akan mengecewakan kita. Nah, sebagai ayat terakhir, Roma 8 ayat 32, saya undang pemain musik well singer. Roma 8 ayat yang ke-32 dikatakan demikian, ya saya senang kita baca saja ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau Tuhan saja rela memberikan satu-satunya anak yang tunggal untuk kepentingan keselamatan kita, tidakkah dikatakan Allah juga akan mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita? Kalau Tuhan saja rela memberikan satu-satu anak yang tunggal buat kepentingan keselamatan kita, tidakkah Allah juga akan mengaruniakan janji Bapa ini, janji kepenuhan ini? Roh Kudus adalah untuk kita. Amin. Segala sesuatu Allah berikan loh. Anak saja Dia berikan. Roh Kudus juga Tuhan pasti berikan untuk dipenuhi buat kita. Amin. Kalau sudah memandang salib, ya kita bukan saja melihat anaknya yang dikaruniakan, tapi kita punya iman, kita percaya janji Bapa juga, janji kepenuhan Roh Kudus itu juga akan diberikan kepada kita. Segala sesuatunya dikatakan Dia akan berikan buat kita. Dari hari ini, kalau mungkin engkau mulai ragu-ragu, yang benar, apa mungkin saya bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus selama 10 malam ini? Iblis akan berbisik, gak mungkin kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Iblis akan mempengaruhi kita, membuat kita tidak percaya, membuat kita meragukan. Tapi hari ini padang salib. Dia tidak menyayangkan anak yang tunggal. Dia berikan buat saudara dan saya. Tidakkah Dia akan mengaruniakan segala sesuatunya untuk kita bersama-sama dengan Dia? Yesus saja diberikan, apalagi kepenuhan Roh Kudus buat kita. Tuhan akan berikan buat kita. Hari ini angkatlah imanmu kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau saudara percaya. Tuhan itu tidak berdusta. Janji Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, darah yang mulia.
dan sekarang kulah yang menghampirimu. Sekali lagi katakan, betapa rindu hatiku, betapa rindu hatiku, diam di hadiratmu. Terima kasih banyak Tuhan, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan. Kau tebus segenap dosaku. Dia layakkan saudara untuk ada di tahtanya. Dia layakkan saudara untuk menerima kepenuhan Roh Kudus juga, karena darah Yesus menyucikan kita. Menghampirimu, haleluya, akan hatiku menyembahkan Tuhan, haleluya. Ingin ku rasakan jamahanmu Tuhan, curahkan urapan Roh Kudus Tuhan, haleluya. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada harga yang harus kita bayar untuk dapat dipenuhkan dengan Roh Kudus. Murid-murid menanti 10 hari mereka bertekun, beribadah, berdoa sampai Roh Kudus itu turun dan memenuhi hidup mereka. Sekarang kita bukan menanti pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan, sudah dicurahkan. Bahkan Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hati kita. Yang kita butuhkan sekarang dipenuhkan, dipenuhkan. Kalau mungkin merasa aku nggak layak kayak nggak mungkin aja dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi lewat nyanyian pujian ini, bahwa darah Yesus menyucikan segala dosa kita, melayakkan kita. Kalau kita rindu dan siap hati kita, saya percaya hari ini juga engkau akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Atau hari-hari selanjutnya ada jam-jam di mana di gereja Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk berseduh, untuk kita merindukan, mengalami lawatan kuasa Roh Kudus. Mari kita hadir, kita butuh. Ingat, yang kita minta untuk memenuhi hidup kita itu adalah pribadi Allah sendiri. Lebih dari apapun saudara, lebih dari apapun. Tidakkah saudara rindu Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu bekerja dengan lebih luas, lebih dahsyat dalam hidup kita, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau mungkin hari-hari ini engkau butuh pengharapan, Roh Kudus menyediakan pengharapan. Kita sering kali kehilangan pengharapan menghadapi masalah. Kita sering kali kehilangan. Doa belum dijawab, sekian tahun kita sudah mulai kehilangan pengharapan. Sakit belum sembuh-sembuh, kita sudah mulai kehilangan pengharapan. Bahkan rasanya masalah yang datang terus menerus dalam hidup kita, kita merasa udah capek dalam hidup ini, udah lelah rasa ini. Rasanya percuma saya hidup, atau percuma berdoa, percuma beribadah, percuma. Mungkin udah gak tahan lagi.
Masalah tahun lalu belum selesai, udah masalah baru tahun ini. Masalah bulan lalu belum selesai, ada masalah lagi di bulan ini. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa pengharapan, ada pengharapan yang terbaik yang Tuhan berikan adalah pengharapan dari Roh Kudus. Kenapa pengharapan yang terbaik adalah pengharapan yang diberikan oleh Roh Kudus? Karena pengharapan dari Roh Kudus adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan saudara. Pengharapan yang tidak akan mempermalukan saudara. Bangunlah pengharapanmu yang bersumber dari kekuatan Roh Kudus. Jangan berdasarkan kekuatan manusia. Jangan berdasarkan kekuatan dirimu sendiri yang terbatas ini. Kita perlu kekuatan Roh Kudus yang mampu memberikan kekuatan untuk kita tetap teguh dalam pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita bila hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pengharapan itu begitu penting saat hidup kita sudah sangat sukar hari-hari ini. Pengharapan itu sangat penting ada dalam hidup kita karena kita berada di zaman yang sukar. Supaya kita tetap kuat, tetap semangat, tetap yakin masih ada yang baik yang akan datang dalam hidup kita. Rindukanlah Roh Kudus. Buka hati saudara untuk penuh dengan kudus. Karena pengharapan dari Roh Kuduslah yang tidak akan mengecewakan saudara. Hari ini saya undang jemaat bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mungkin engkau sudah banyak yang kecewa hari-hari ini karena engkau menaruh pengharapanmu kepada dunia ini. Mungkin kau menaruh pengharapan kepada manusia, si A, si B, si C. Engkau kecewa. Tapi hari ini ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Itulah pengharapan yang dikerjakan oleh Kudus. Mari kita minta Roh Kudus untuk hadir dalam setiap hidup kita. Kalau hari ini engkau belum dipenuhkan Roh Kudus, masih ada besok. Seterusnya. Mari kita ada di gereja untuk bersama-sama berdoa. Ingat, janji Roh Kudus adalah untuk kita. Kalau Bapa memberikan anak yang tunggal, Dia juga akan memberikan Roh Kudus buat hidup kita. Supaya kita disertai dan dipimpin. Supaya kita semakin bertumbuh serupa segambar Allah. Supaya Tuhan pakai kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Roh Kuduslah yang mengadakan mujizat-mujizat. Roh Kudus itu luar biasa. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ingin ku rasakan jamaah-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu, melimpah kuasa-Mu. Sama-sama katakan, angkat hatimu, angkat hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja memenuhi hidup kita. Haleluya. Menyembah Kau Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Ku rasakan jamaah-Mu Tuhan. Amin, amin, haleluya, haleluya. Tuhan
benar-benar angkat hatimu. Angkat hatimu menyembah Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Bahkan Dia sudah ada dalam hidup kita dimeteraikan. Kita hanya minta dipenuhkan, dipenuhkan. Jemaatmu Tuhan, curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku melimpah, ku penuh melimpah kuasa. Mari kita lebih pelan lagi dengan segenap hatimu. Dengan sungguh-sungguh kau merindukan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Menyembah Tuhan. Inilah Tuhan hati kami. Kurang jamaahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Biar hidupku penuh melimpah kuasa. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau melihat hati kami. Engkau melihat kerinduan kami. Lawat kami Roh Kudus. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkau jawaban yang sesungguhnya bagi kami. Engkau pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kami. Ada perkara-perkara besar yang terjadi ketika hidup kami dipenuhkan melimpah dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita jemaat-jemaat angkat hatimu. Izinkan rohmu, izinkan hatimu terbuka untuk Roh Kudus memenuhi, untuk kembali engkau dicas, kembali diperbaharui. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Buka suaramu, hatimu, sembah Dia. Haleluya. Ya lama mata kalau masih, ya lama mata kalau ya lama mata kalau
Engkau pembaptis Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawak umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya undang tua-tua sidang untuk bersama saya dalam pelayanan perjamuan kudus. Biarlah hati kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus terus mengalir dalam hidup kita. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Ingin ku rasakan. Mari kita berlutut pelayan Tuhan. Tuhan, mari kita berlutut. Kita berlutut. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih buat anugerah-Mu terbesar dalam hidup kami. Engkau sudah mati menebus hidup kami, melayakkan kami oleh darah-Mu. Ialah bola mata kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau juga berkat terbesar dalam hidup kami. Allah yang selalu setia bersama dengan kami. Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Engkau yang sudah memelihara hidup kami. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kuduskan mereka, layakkan mereka Tuhan. Oleh darah, sucikan mereka.
Sehingga ketika mereka makan dan minum, mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, keajaiban mujizat Tuhan. Bahkan tolong juga setiap kami yang melayani, kuduskan kami juga, layakkan kami. Biar kami terus juga diberkati dalam pelayanan dan diberkati dalam persekutuan perjamuan kudus ini. Terima kasih banyak Tuhan, tinggallah kuasa-Mu dalam roti dan air anggur ini. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap menerima perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuangkan hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Siapa yang belum mendapatkan, boleh tunjuk tangan. Kalau sudah dapat, mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Mari kita angkat roti sebelah tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Segala dosa, kejahatan kami, sakit penyakit kami telah ditimpakan di dalam tubuh-Mu. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan bagi kamu.
Mari kita makan. Kemudian kita angkat cawan anggur tangan kanan kita. Dan oleh darahnya telah menyucikan kita di segala dosa kejahatan kita. Darah Yesus mengampuni kita. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat hati kita, kita bersyukur menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak buat pengorbanan-Mu. Haleluya. 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 Engkau mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih banyak Tuhan. Bahkan terima kasih Tuhan. Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu. Lawatan-Mu. Kalau Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, satu-satunya Engkau rela berikan demi keselamatan bagi kami. Kami percaya Engkau juga akan memenuhkan setiap kami, setiap jemaat-jemaat untuk diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Roh Kudus, bila jemaat-jemaat selalu merindukan Roh Kudus, membuka hati mereka, berdoa, beribadah, kami percaya janji-Mu itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kami. Kami percaya Allah yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati jemaat-jemaat yang sudah hadir pada pagi menjelang siang ini. Kalau mereka lemah, kuatkan, susah, hiburkan, sakit, sembuhkan Tuhan. Dalam pergumulan beri kemenangan, kekurangan Tuhan cukupkan. Berkati hidup mereka terus selalu sehat, selalu kuat, selalu punya pengharapan. Bahkan berkati rumah tangga mereka rukun, suami istri, seluruh keluarga rukun. Bahkan berkati kerohanian mereka bila mereka terus bertumbuh, dewasa, menjadi jemaat yang taat, setia, mengasihi, menopang bagi pekerjaan Tuhan. Menjadi jemaat-jemaat yang memiliki cinta yang berkobar-kobar buat Tuhan. Cinta yang mula-mula. Bila itu boleh ada dalam setiap jemaat-jemaat, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan. Buat orang-orang tua berikan umur yang panjang, sehat, selalu semangat dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat pemulihan kesehatan Bapak Pingping, Bapak Charles, Bapak Darwis, Bapak Enggi Tuhan, Bapak Norpi, siapapun jemaat-jemaat Opung Morel. Siapapun Tuhan, Engkau jamah mereka. Biar mereka lebih kuat, lebih sehat lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat yang merindukan pasangan hidup, mencari pekerjaan, merindukan keturunan Tuhan. Kami bawa kepadamu. Engkau adalah pengharapan kami, pengharapan yang tidak akan mengecewakan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Berkat ibadah kami yang kedua nanti sore jam 4 sore, berkaryalah Engkau Roh Kudus. Berkati ibadah kami. Jemaat-jemaat yang sudah hadir,
Apa yang mereka korbankan, mereka akan berikan buat Tuhan. Yang membalikan milik Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan Engkau balas, berkati berlipat kali ganda. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin ada di luar kota. Ada yang anak-anak muda yang sekolah, kuliah, bahkan ada yang bekerja di luar negeri. Tuhan juga melindung, menjagai, memberkati mereka semua. Terima kasih banyak Tuhan. Jemaat-jemaat akan pulang, lindungi, jagai, tibakan mereka dengan segala selamat. Dan pertemukan di jam-jam di mana kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Kita terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua.